Pemirsa, di tengah gejolak perekonomian saat ini, anggota DPR yang menjadi wakil rakyat masih getol kemudian untuk terus menggenjot pembangunan 7 mega proyek. Kita akan membahasnya bersama narasumber di studio seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Kita sapa kembali Pak Akbar Faisal. Pak Akbar. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Akbar sudah bergabung bersama kami. Di studio juga ada Mas Sebastian Salang. Pak Akbar, kita membahas mengenai 7 mega proyek pembangunan untuk proyek DPR ini sendiri. Ini seperti apa sih Pak sebenarnya proyek ini akan dibangun, konsepnya seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Saya mulai bosan mendengarkan pertanyaan seperti ini ya. Ini selama periode pertama saya di DPR, saya juga harus menjawab pertanyaan seperti ini, dan gedungnya belum selesai juga. Sejujurnya saya tidak paham tentang ini, karena saya bukan anggota Banggar. Angkanya pun membingungkan bagi saya. Dulu saya pernah dengar 700 miliar kalau nggak salah, menjadi 1,1, kemudian 1,3, 1,7. Lah, Anda tadi ngomong tiba-tiba menjadi 2,7. Sejujurnya saya nggak tahu. Tetapi begini, tidak ada yang membantah bahwa sekarang ini gedung kerja, saya menyebut gedung kerja, ruangan kerja kami itu sudah sangat tidak memadai. Dengan bahasa satiris saya katakan ruangan saya itu jauh lebih kecil dibanding kantor Lurah Cikini. Ya kan? Bagaimana sebuah jabatan yang sangat mentereng bernama anggota DPR tetapi kondisinya seperti itu. Sudah tidak memadai sekali. Kami punya 5 staf. 2 staf pribadi, 5 staf ahli. Saya hanya mampu menampung 3 orang di situ. Yang lainnya itu saya simpan di luar. Karena sudah tidak tertampung. Itu pun saya harus menyewa tempat lagi dan itu keluar uang lagi. Tapi jangan terlalu terjebak di situ. Saya ingin mengatakan untuk gedung DPR-nya, ruangan kerja sudah sangat tidak memadai. Saya ingin segera diperbarui. Bagaimana caranya saya nggak tahu. Yang kedua adalah ada ruangan di mana kemudian masyarakat kita yang datang itu bisa kami temui di situ. Entah bagaimana caranya. Anda bisa membayangkan orang-orang yang datang menemui wakil-wakilnya itu tiba-tiba berdiri di depan ruangan kami yang sudah sempit. Yang lucunya adalah sebagian dari mereka itu memprotes pembangunan gedung baru DPR tetapi mengomel juga ketika ngantri di depan lift karena liftnya terbatas dan hanya beberapa biji. Itu pun lamban. Ya sudah, nikmati saja kelambanan itu karena memang itu yang ada. Nah, saya ingin membuat menjadi sederhana. Masalahnya adalah saya sebagai anggota DPR membutuhkan ruangan kerja yang baru. Anda boleh menggunakan kata nyaman atau bagaimana, tapi saya membutuhkan ruang kerja yang baru yang layak untuk itu. Saya ulangi lagi, ruangan kerja saya jauh lebih kecil dan jauh lebih tidak nyaman dibanding ruangan kantor Lurah Cikini. Baik. Tetapi tidak dengan angka yang sebesar ini. 2,7 triliun dengan 7 yang Anda sampaikan tadi, saya tidak paham dari mana itu. Jangan salah loh, Anda tidak boleh menggunakan kata anggota DPR, sebutkan namanya siapa, ya Anda kan wartawan ya, Anda cari tahu siapa yang menjadi motor dari semuanya ini, termasuk bagaimana kemudian anggaran ini menjadi banyak, dan kan kemudian banyak pilihan yang harus dibangun. Saudara Sebastian Salang itu, oh iya tentu saja atas nama DPR, karena kan secara kelembagaan, tetapi kalau kemudian semuanya diminta untuk bertanggung jawab untuk sesuatu yang tidak kita ketahui, ya gimana dong? Makanya Mbak, saya sejak Sebastian Salang tahu kok, semenjak dari periode pertama saya di DPR, saya selalu meneriakkan, wahai anggota DPR, bersuaralah, tunjukkan jati dirimu, tunjukkan keberadaanmu. Jangan sampai Anda berpikir masuk menjadi anggota DPR hanya duduk-duduk saja. Kalau mau duduk-duduk, datang di sana di berbagai mall di Jakarta ini, tidak untuk duduk-duduk saja, kita bertarung di situ. Anda harus punya agenda politik. Tetapi seperti ini saya nggak tahu. Bagaimana Anda kemudian bertanya sama saya ketika saya tidak tahu, tapi saya butuh gedung baru. Ya, bahwa 7 mega proyek ini tidak atas kesepakatan semua anggota DPR begitu ya Pak ya. Artinya memang ini juga masih ada kontroversi di dalam internal DPR sendiri. Ini sudah kontroversi sudah bertahun-tahun ini ya. Saya tahu sih bahkan sebelum saya masuk tahun 2009. Tetapi begini,
tentu saja juga saya paham ketika kemudian pimpinan DPR atau siapapun yang pimpinan di DPR itu yang mengatakan ya Mbok nggak boleh begitu dong, fraksi-fraksi kan sudah setuju. Saya tahu memang, saya pernah dengar bahwa itu fraksi-fraksi itu sudah setuju semuanya, tetapi kemudian ada yang berbalik di ujungnya dan segala macam. Saya tidak tahu, tetapi kalau secara keanggotaan, saya dari 560 orang, ya mohon maaf kalau saya katakan saya tidak tahu, sebab saya memang tidak tahu. Baik, baik. Saya harus menjawab apa? Baik, Pak Akbar, kita masih akan berbincang bersama Anda. Kita juga sudah tersambung di ujung telepon bersama Pak Martin Huta Barat dari fraksi Gerindra. Ya, Pak Martin. Ya. Baik, selamat petang Pak Martin. Bersama saya Veronica. Kita juga sudah berbincang tadi bersama Pak Pak Akbar Faisal, dan di studio ada Pak Sebastian Salang. Pak Martin, kalau Anda sendiri bagaimana? Anda kemudian sepakat dengan 7 mega proyek ini, Pak? Memang kondisi yang sekarang dengan kondisi 5 tahun yang lalu, pada saat kita menolak dengan keras pembangunan yang diajukan untuk membangun dengan biaya 1,8 triliun. Dan itu sudah disepakati, diputuskan di dalam rapat paripurna DPR. Waktu itu masih Menteri Keuangannya, Ibu Sri Mulyani. Dan itu kita lawan karena kita lihat sangat tidak wajar. Jadi keputusan paripurna itu kita lawan. Akibat perlawanan itu diturunkanlah harganya dari 1,8 triliun, 1,6, 1,5, 1,4, 1,3 dan seterusnya. Itu makin menunjukkan ketidakwajaran. Tetapi perlawanan kita itu juga tidak ada artinya sebenarnya, karena sudah diputuskan oleh DPR waktu itu, pemenang daripada pembangunan itu adalah PT DGI yang miliknya Nazarudin bersama dengan Adikarya. Hanya tinggal menentukan beberapa hari kemudian kapan peletakan batu pertama. Nah, sebelum peletakan batu pertama, Mindo Rosalina dari PT DGI tertangkap tangan. Baik. Akibatnya, akhirnya tidak ada lagi yang berani meneruskan proyek itu. Jadi proyek itu tidak jadi dahulu, hanya karena tertangkap tangannya Mindo Rosalina dari PT DGI. Yang ingin Anda sampaikan apa ini, Pak Martin? Artinya bahwa itu hanya tertunda kemudian akan direalisasikan saat ini atau bagaimana? Nah, memang pada saat sekarang ada penambahan staf itu 5 staf untuk 1 orang anggota DPR. Tadinya itu hanya ada 3 staf, sekarang ditambah jadi begitu banyak. Memang direncanakan itu sebagian staf itu akan dijadikan staf di daerah pemilihan. Tetapi penambahan staf ini memberikan konsekuensi bahwa memang ada kebutuhan ruangan. Berarti Anda sepakat kemudian dengan Pak Akbar Faisal bahwa ada kemudian sebaiknya renovasi ruangan agar ruangannya lebih besar. Sementara untuk poin alun-alun, museum, jalan akses tamu dan lain-lain itu bagaimana Pak Martin? Maka itulah DPR ini jangan memulai lagi pengalaman yang lalu. Harus berani terbuka mana yang sebenarnya diperlukan oleh DPR sendiri. Kalau itu memang betul diperlukan, rakyat ini akan mendukung. Dan yang mana menurut Anda kemudian yang paling dibutuhkan rakyat dan prioritas saat ini, Pak Martin? Saya kira memang adalah penambahan ruangan untuk staf. Nah, kemudian jangan coba-coba korupsi di sana. Itu saja yang diinginkan rakyat, terbuka mana yang diperlukan dan jangan coba-coba korupsi. Artinya poin lain tidak perlu ya Pak ya sebenarnya? Nah, itulah saya kira yang harus DPR itu berani terbuka, transparan kepada rakyat apa yang betul-betul diperlukan gitu ya. Tapi jangan berdalih misalnya seolah-olah menutupi ini dengan istilah parlemen modern. Orang kan jadi curiga masyarakat gitu. Padahal yang modern itu sebenarnya adalah dari cara bekerja. Hasil keputusan, kualitas putusan itulah baru DPR modern kan begitu. Betul, Pak Martin. Nah, kalau yang soal kebutuhan terhadap tambahan ruangan bagi para staf, itu memang realistis. Memang harus dilakukan konsekuensi dari keberanian untuk menambah staf
sehingga jadi 7 orang staf sekarang. Baik, dari Martin, satu anggota statement Anda DPR. ini kemudian sama dengan atau merefleksikan suara dari fraksi Gerindra semuanya atau hanya Anda sendiri begitu? Saya kira inilah hati nurani daripada mayoritas anggota DPR dan rakyat. Oke, Ya. Baik Pak Martin, Pak Akbar, saya ke studio dulu. Mas Sebastian, ini kan sebenarnya dari info dalam kertas-kertas saya ini sebenarnya mega proyek itu mengatasnamakan DPR lah seperti itu. Tapi kalau dari hasil interview saya terhadap 2 anggota DPR ini sebenarnya tidak kemudian ingin semua mega proyek itu direalisasikan, tapi yang prioritas saja begitu. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, memang proyek ini di internal juga masih teka-teki, ya, dan masih banyak misteri sebetulnya yang belum terungkap. Dan saya kira apa yang terjadi sekarang betul-betul mengulang apa yang terjadi 1 periode yang lalu, 5 tahun yang lalu. Mestinya DPR bisa belajar dari pengalaman itu. Pada periode yang lalu sebetulnya hal yang dibicarakan beberapa anggota DPR hari ini itu juga sama dengan apa yang dibicarakan 5 tahun yang lalu gitu. Dan terlihat sekali bahwa proyek yang diusulkan oleh DPR periode yang lalu itu betul-betul keluar dari kebutuhan mereka gitu. Itu lebih sebagai simbol kemewahan dan ambisi, sehingga mendapat perlawanan. Begitu ada tekanan dari publik seperti yang dijelaskan dari Pak Martin, yang dari 1,8 turun bahkan kemudian di bawah 1 triliun. Nah ini sebetulnya kan gambaran bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik itu. Itu dulu. Lalu yang kedua, kemudian ketika Pak Martin betul tadi sudah menjelaskan, ketika Mindoro Salanialina ditangkap, lalu kemudian Nasruddin lari ke luar negeri, tiba-tiba pimpinan DPR membuat keputusan membatalkan ini. Jadi ini memang ada permainan di balik itu. Jadi bukan betul-betul lahir dari sebuah kebutuhan yang memang ada di DPR itu satu. Lalu kemudian DPR periode sekarang membuat narasi baru tentang mimpi sejumlah anggota DPR. Karena tidak semua, buktinya 2 orang ini berbeda kan? Betul. Jadi kalau kita tanya 560, ya pasti beda-beda. Karena itu lebih tepat kalau mega proyek ini lebih tepat menurut saya, ini adalah mimpi segelintir orang di DPR. Oke, bukan orang-orang ini yang bukan kita interview merupakan tadi, kesepakatan bersama DPR secara institusi. Itu satu dulu. Yang kedua begini, di dalam Renstra DPR periode yang lalu itu jelas sekali bahwa ada tahapan-tahapan yang mereka lakukan. Dan saya ingat betul, salah satu rekomendasi yang muncul memang di poin yang terakhir dari rekomendasi itu adalah munculnya kebutuhan gedung. Karena ada keterbatasan kapasitas gedung yang ada sekarang ini. Itu rekomendasi yang terakhir. Lalu kemudian dalam implementasinya tiba-tiba ini menjadi nomor 1. Narasi baru yang dibuat oleh DPR periode sekarang, belum ada yang namanya Renstra itu. Belum ada yang namanya kajian yang mendalam. Soal apa sih sebetulnya yang dibutuhkan? Tiba-tiba muncul 7 mega proyek. Tiba-tiba DPR membuat sayembara. Nah ini apa-apaan gitu. Sementara ini belum clear sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh DPR. Nah, saya sering bolak-balik ke DPR, saya tahu persis gitu dan saya melihat bagaimana ruangan mereka, gitu. Tetapi kalau DPR bicara soal kebutuhan itu dan berhenti di situ, saya kira nggak ada masalah. Betul. Dan sampaikan secara jujur kepada publik dan perlihatkan ini loh ruangan kami. Dan saya kira ini bisa dimengerti. Tetapi ketika ada imajinasi yang luar biasa, yang keluar dari kebutuhan, jelas ini bukanlah kebutuhan, ini adalah ambisi. Gitu. Nah ambisi seperti ini sangat tidak tepat dalam situasi seperti sekarang ini. Dan nggak usah saya yang bukan anggota DPR, anggota DPR juga tidak setuju kalau modelnya seperti ini. Dan inilah yang membuat lagi-lagi menurut saya merusak citra DPR itu. Iya, kalau kemudian Pak Akbar dan juga Pak Martin kemudian sepakat dengan Anda, lantas ini ambisi siapa begitu? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.